dalam satu bait syair di Sulamul Munawwarah itu sebagai kata pengantar filsafat Yunani kuno, Aristoteles khususnya, bahwa tidak mungkin seseorang bisa membuat satu konsepsi sebelum persepsinya ditertibkan sebaik-baiknya. Artinya, jadi kalau orang persepsinya salah, nanti konsepsinya pasti salah, konklusinya salah, implementasinya, aplikasinya salah semua. Jadi kita perbaikan. Makanya dalam dialog, di dalam gagasan segala macam itu, kita selalu diawali dengan mempersamakan persepsi. Kalau tidak, kita berpisah di tengah jalan karena persepsinya berbeda. Saya kira itu sebagai mukadimah. Pertama, kita melihat satu dulu, kita utamakan dulu. Saya mengingat waktu juga ya. Pewaris Nabi. Ini dari hadis Nabi yang mengatakan al ulama warasatul anbiya. Itu menjadi hadis yang sangat populer sekali, yang selalu diucapkan oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai ulama. Ya kan, menjustifikasikan dirinya, aku ini pewaris Nabi. Ya, dia kiai. Terus mendalil al ulama warasatul anbiya, itu artinya sama, aku ini pewaris Nabi loh. Gitu. Ya, ya, dengan sendirinya. Nah, dari kata-kata ulama itu sendiri, coba kita bertanya kepada diri kita sendiri dari sisi antrolinguistik. Kata ulama yang diucapkan oleh Nabi pada waktu itu nuansanya kemana? Ya kan? Sampai Nabi mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal hadi. Nabi menyuruh sahabatnya untuk mencari ilmu. Saya mau nanya, pada abad ke-6 itu, ya kan, 571 Nabi lahir. Jadi di awal abad ke-7 itu, di awal abad ke-7 Nabi mengatakan mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki, muslim perempuan, dari ayunan sampai liang kubur. Saya mau bertanya, waktu itu ada ilmu apa pada zaman Nabi? Ya, jadi kalau suruh nyari ilmu kan berarti sudah ada, bukan yang belum ada. Tidak mungkin Nabi menyuruh orang sesuatu yang belum ada. Saya menyuruh Afkar untuk mencari Dulkamid. Dulkamid itu anak saya yang belum pernah lahir. Nggak masuk akal kan? Iya. Berarti saya mau nanya, ilmu fikih sudah ada belum? Belum. Ilmu tafsir? Belum. Ilmu hadis? Belum. Usul fikih, qawaidul fiqhiyah, ilmu tasawuf, ilmu nahwu, ilmu sorof, balaghah. Jadi suruh nyari ilmu apa? Ini kan persoalan. Nah, ini kita ada missing link di situ dalam berpikir itu. Ada mata rantai terputus. Ya berarti mencari ilmu yang sudah ada pada waktu itu, yaitu ilmu filsafat, matematika, tata negara, ya kan gitu, pertanian dan sebagainya. Lalu, ya kan begitu. Berarti tidak mungkin Nabi menyuruh belajar fikih yang fikihnya belum ada aja. Nah, itulah akhirnya sekarang menjadi ada ilmu agama, ilmu umum. Kalau fikih hadis itu wajib fardu ain karena ilmu itu adalah wajib perintah Nabi. Kalau matematika mangga. Sampai akhirnya implementasi di masyarakatnya, ketika kita punya uang berlebih setelah panen kan gitu, bagi zakat, yang dikasih zakat ini adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan bab sholat, tapi guru matematika dikasih enggak? Enggak. Lah kenapa? Yang ini persoalannya. Jadi kata ilmu adalah keilmuan. Apa saja ilmu itu adalah sifatnya pasti harus eksperimentalis. Ya, ya kan? Kalau tidak namanya pengetahuan, namanya knowledge, bukan science. Nah, jadi kata ulama pada zaman itu yang pada saintis, pada ahli fisika, ahli tata negara,
ahli ilmu perang yang sudah ada pada waktu itu. Nah, tetapi karena ulamanya bahasa Arab, ketika masuk di Indonesia, kata ulama tidak diterjemahkan secara benar, menjadi sifatnya lebih eksklusif. Ulama itu adalah orang yang mengatakan ilmu-ilmu Islam, bukan ilmu agama ya, ilmu Islam ya, ilmu Islam. Kan begitu. Jadi kalau seorang ahli kosmologi, ahli fisika nuklir, ulama bukan? Ulama harusnya. Dalam bahasa Indonesia? Ya tidak. Jadi berarti ada pergeseran kan? Al ulama warasatul anbiya. Di situ ilmu umum kan, artinya apa saja ilmu ya kan. Nah sekarang menjadi ilmu Islam. Jadi disebut ulama itu kalau dia seorang ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Kalau ahli fisika, ahli matematika, seorang budayawan disebut ulama enggak? Enggak. Nah di situ kita mempertanyakan. Maka Pak Embi sebagai budayawan juga berhak mengatakan al ulama warasatul anbiya. Siap nggak nih? Itu kan gitu. Soal aja. Ini satu ya. Ini sebagai mukadimah aja, nanti kita diskusikan. Yang penting aja dulu ya. Kemudian kata ma'ruf itu hadisnya sangat populer sekali. Apa namanya, walladzi bismillahirrahmanirrahim walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf aw wa tanhauna 'anil munkari aw la yushikanallahu an yab'atha 'alaikum iqaban thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku ada di tangannya, artinya demi Allah maksudnya. La ta'muruna bil ma'ruf, hendaklah engkau menyuruh orang berbuat kebaikan, wa la tanhauna 'anil munkari, dan hendaklah kamu mencegah orang berbuat jahat. Ini dalam bahasa apa namanya, bahasa Arabnya begitu, diterjemahkannya banyak yang lepas. La ta'muruna bil ma'ruf, lamnya itu lam taukid. La ta'muruna, nunnya nun taukid sakilah. Nun sakilah itu sama dengan dua nun taukid khafifah. La ta'muruna bil ma'ruf. Jadi harus tiga kali, dan itu tidak mungkin diterjemahkan. Kita hanya hendaknya jadinya menjadi mendatar lagi. Artinya betapa sangat Nabi menekankan seseorang melakukan amar ma'ruf dengan ungkapan bahasa yang begitu simpel, yang begitu dalam sekali. La ta'muruna bil ma'ruf. Namun juga wala tanhauna 'anil munkari. Mencegahnya juga bukan main-main, bukan, tapi dengan kesungguhan. Karena taukidnya ini penegasannya 3 kali berkali-kali. Nah, ini dalam bahasa Indonesia tidak mampu menerjemahkan penekanan bahasa dalam bahasa Arab itu. Sebelum ke sana saya ingin mengurai dulu. Banyak sekali kita mengalami kesulitan, dan saya yakin tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun. Ini ya. Seperti ketika iblis itu diusir dari kerajaan sorga hanya karena kesombongannya tidak mau menghormati Nabi Adam. Setelah dikeluarkan, dia bersumpah serapah mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dalam bahasa Indonesianya, iblis bersumpah, aku akan menggoda manusia seluruhnya. Itu maknanya. Tapi kalau kita lihat dari ungkapan bahasa Arabnya, itu kesan psikologisnya berbeda. Yuk kita uraikan. Fa bi'izzatika, bi'izzatika, banyak bak qasam. Pak siapa namanya, Pak Mahfud Masan? Pak Bahrudin ya. Baknya itu Pak Bahrudin, baknya itu bak qasam, artinya demi. Izzatun itu kebesaran Tuhan. Kalau orang bersumpah dengan kebesaran Tuhan, itu sumpah di atas sumpah.
Betul nggak? Udah dua. La ughwiyannahum ajmain. La ughwiyannahum itu taukid juga dalam taukid. Ughwiyannahum itu nun taukid sakilah dua, berarti sudah 5. Ajmain taukid juga. Bagaimana menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa dunia sumpah serapannya iblis semacam ini? Nggak akan bisa. Bisanya yaitu dengan kita diragakan dengan bentuk sandiwara. Ya, buta itu apa? Buta itu bahasa Indonesia apa ya? Raksasa. Hah? Raksasa. Apa? Raksasa. Raksasa, iya. Raksasa itu dengan taringnya yang panjang, sambil berlumuran darah, sambil mengepalkan tangannya, sambil mengancam, wahai manusia, akan kugoda kamu semuanya, sambil giginya kerot-kerot, sambil mukul meja dan mejanya pecah. Bayangkan. Itu di visualisasinya dengan diragakan seperti raksasa yang sangat marah sekali. Itu tidak mampu diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Maka perintah-perintah Nabi semacam ini juga sambil lalu sehingga orang menyepelekan amar ma'ruf nahi bukan itu sendiri. Nah, kan gitu semacam itu. Oke, jadi kalau saya mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, iblis berkata kepada Tuhan, kan gitu. Wahai Tuanku, aku pasti, tahu kan pasti. Aku pasti 2, aku pasti 3, aku pasti 4, aku pasti 5, aku pasti 6, kugoda semua manusia. Begitu kira-kira terjemahannya. Itu persoalannya. Ini persoalan linguistik. Ya, sehingga ya itu. Jadi banyak orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu dianggapnya ya perintah biasa tanpa penekanan. Padahal maknanya la ta'muruna bil ma'ruf. Itu sebenarnya. Oke, itu sebenarnya. Kemudian ma'ruf itu apa? Apa hasanat? Apakah solehat? Ya kan? Apakah kemuliaan? Apakah keindahan? Kata arfa itu dari kata al-urfu. Al-urf itu tradisi, kebiasaan, sesuatu kebaikan yang sudah menjadi kebiasaan yang diakui dan diterima oleh masyarakat luas. Jadi bukan kebaikan dalam konsep, dalam pikiranmu sendiri. Masyarakat luas mengaku atau tidak. Nah, sekarang ada di suatu suku ketika melamar perempuan, itu perempuan minta mas kawinnya, minta kepala orang 10. Semakin banyak kepala orang yang ditentengnya, itu semakin pahlawan. Itu kan bagi mereka. Begitu pada nggak diterima, masa membunuh orang sebagai kemuliaan. Betul enggak? Ya. Dan banyak sekali namanya kebaikan-kebaikan itu dipersepsikan oleh dirinya sendiri. Karena dalam beragama kita ini terjebak dalam agama ritual dan seremonial, bukan agama sosial, sehingga tiap tahun naik haji. Tetapi di samping kiri kanannya banyak anak-anak yatim yang tidak sekolah. Dia akan memilih naik haji daripada ngasih mana yatim. Ya kenapa? Karena ibadah dalam persepsinya itu adalah yang sifatnya ritual, sembahyang, zikiran, naik haji, puasa. Tapi urusan sosial, masalah keadilan sosial, masalah supremasi hukum, dianggapnya bukan kebaikan-kebaikan. Nah, kenapa kita amar ma'ruf ini tidak pada penekanan pada konsep dasar Islam sendiri untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan sosial? Sebab bagaimanapun juga orang yang rajin sholat bukan disanjung dalam Al-Quran, tapi mana diberitahukan bahwa mereka akan dibayar dengan neraka wel ketika mereka menelantarkan anak-anak yatim. Ini kan persoalannya. Bisa nggak kita diajak pikiran kita ke sana larinya? Kalau Islam seperti ini, saya kira bisa memimpin dunia kok. Iya. Nah, kenapa Islam terjebak kepada
upacara-upacara seremonial, ya kan, semacam itu. Ya memang itu ada grand design yang sejak awal itu pada abad ke-9 ke-10 zaman dinasti Abbasid, atau dalam Islam namanya Daulah Abbasiyah di Irak itu. Makanya bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun atas 5 sendi ini: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau itu sudah Anda lakukan semuanya, dijamin masuk surga. Macam itu. Jadi kemakrufan itu mesti kita ini. Jadi sekalipun Anda melihatnya pribadi ini baik, bagus, ya coba kita komunikasi dengan masyarakat, bisa diterima enggak? Itu persoalannya. Al-urf namanya itu ada faktor tradisinya. Makanya dalam selalu lughatan wa urfan atau lughatan wa wastilahan. Urfan itu artinya bertradisi. Kemudian kemungkaran itu apa? Kemungkaran ini bukan kejahatan, bukan maksiat, bukan dosa-dosa. Kata-katanya dari angkaro, ingkar, artinya sesuatu yang tidak diakui oleh masyarakat sekitar. Artinya yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya kriminal, pembunuhan, ya kan gitu, korupsi, perampokan dan sebagainya. Itu kemungkaran, itu kita lawan. Tetapi ketika seseorang itu mataksri atau ngunjung atau marhabanan atau tahlilan, itu bukan kemungkaran. Mana lagi? Ya ini persoalannya, itu kan pahaman Anda. Nah, itu makanya jadi ini saya nanti bukan temanya, tapi nanti kita fokus, kita bicarakan masalah kemungkaran itu apa. Masa orang bikin tempat ibadah dia nggak punya kemungkaran, dimusuhi. Masa gereja dibakar? Ya gereja bukan kemungkaran dong. Masa orang tempat ibadah dia kemungkaran? Nah inilah jadi persoalan besar bagi kita. Makanya oke, kita lanjut lagi. Kita mengejar waktu soalnya. Ya, setengah jam targetnya. Ya, setengah jam pemaparan. Kemudian perintah Tuhan untuk amar ma'ruf nahi munkar ini kan seperti undang-undang dasar, hanya beberapa kata. Nah, dalam mengimplementasikan, mengamalkan pasal-pasal undangan dasar itu perlu ada undang-undang, ada peraturan, ada juklak, ada juknis. Artinya ada payung hukumnya, tidak semena-mena orang menginterpretasikan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan pikiran budrenya masing-masing. Ada payung hukumnya. Ini persoalannya yang nggak bisa. Jadi sebelum kita itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya bikin payung hukumnya dulu dong. Kalau nggak ada namanya liar namanya. Itu yang saya maksudkan. Lebih tertib hukum persoalannya. Undang-Undang Dasar 45 itu nggak bisa diterjemahkan langsung melalui undang-undang, melalui peraturan. Ada petunjuk pelaksanaan, ada petunjuk teknisnya. Iya, sekarang mukul orang nggak boleh dong, mukul orang gimana lagi. Nah, saya kira mungkin itu yang perlu kita bahas lebih lanjut. Mungkin itu saja. Yuk kita dialogkan hari ini dengan MUI, ya kan? Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unmute. Di unmute mohon operator. Sebentar, Kang Bahrudin. Ya, bisa dilanjut? Ya, silakan. Alhamdulillah, dengan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita dapat banyak masukan-masukan dan pencerahan. Namun ada hal yang perlu kami tanyakan lebih lanjut, Prof. Di mana tadi profesor kita ini, kami punya pemikiran yang perspektifnya sangat sempit sekali, Prof. Dikiranya bahwa ulama itu hanya dari sudut ilmu agama.
Ya. Sementara profesor tadi nampaknya bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Iya. Itu apakah bisa juga disebut ulama, Prof? Sebab perspektif kita tadinya yang namanya ulama ini hanya orang yang bergelut dalam dunia agama. Iya. Sementara profesor tadi menyatakan bahwa bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu sosial atau ilmu-ilmu lain, sains dan sebagainya yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Iya. Tolong Prof, Iya. kira-kira kita lebih banyak mendapatkan masukan tentang itu, Prof. Kata-kata warasa yarisu, wirosatan itu apa? Wirasa kan dalam genetika, wirasa, amrod wirasiyah, penyakit-penyakit turunan. Kalau orang tuanya darah tinggi, anaknya juga darah tinggi ya. Walaupun tuanya diabetes juga anaknya hati-hati. Ya, kalau orang tua pernah kanker, anaknya juga. Kalau orang tuanya seniman, anaknya seniman. Itu mewariskan. Itu satu warisan. Ada lagi warisan harta. Bapaknya mati, maka warisannya dibagi untuk anak-anaknya. Ya kan begitu. Nah sekarang para ulama mewarisi Nabi, apa yang diwariskan? Apa genetikanya? Apa kekayaannya? Jelas dong. Nah saya terangkan, pewaris Nabi ini artinya mereka yang akan meneruskan perjuangan Nabi, membangun peradaban. Santri-santri saya ini, ya Bang Afkar, Haji Fuad, Bendu adalah pewaris-pewaris saya. Bukan lalu saya mati rebutan kitabnya saya. Pasti mereka, kami pewaris Buya Sakur. Apa yang perlu kita bangun? Madrasah kuranglah kita bangun lagi. Itu. Nah, Nabi diturunkan kan membawa peradaban dunia terakhir zaman akhir. Mau peradaban. Nabi tidak akan hidup selamanya, akan mati. Siapa yang melanjutkan? Dia para ulama. Di bidang pertaniannya, di bidang kebudayaannya, di bidang keseniannya, di bidang teknologinya, di bidang di pendidikannya, di bidang segala macam. Itu semua gerbong besar. Bagaimanapun kita sendiri, siapa penerus kita? Ya penerus kita adalah generasi muda yang educated dong. Nggak mungkin anaknya goblok gitu. Nah, jadi ilmu apa? Jadi memangnya Nabi hanya membawa ajaran sholat saja. Ini peradaban dunia. Islam itu mau peradaban dunia. Ini bagaimana? Mereka yang bukan pewaris Nabi sudah mencapai revolusi industri 4.0 kok. Kita ini masih pakai ani-ani panennya. Masih pakai ditumbuk begitu kan lucu jadinya. Masih nutu. Begitu. Jadi siapapun berhak menjadi pewaris Nabi sebagai seorang intelektual. Iya, ya seperti itu. Nah, atas dasar apa? Nah, sampai kata ulama sendiri itu menjadi confused dalam penggunaan bahasa. Ulama itu bentuk jamak. Masa ini ulama? Nah, ini ada ulama besar. Berapa orang? Satu. Masa ulama satu? Ulama kan jamak dari alimun. Jadi kan kacau balau akhirnya. Sudah itu digabung lagi alim ulama lagi. Jadi pewaris ini artinya yang meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi membangun peradaban dunia. Bagaimana masa peradaban dengan fikih saja? Iya. Kalau orang itu fikih, sholatnya rajin, puasanya rajin, pakainya jubah, pakai udeng-udeng, ya. Semuanya orang pakai jubah semua. Oke? Pakai udeng semua. Oke? Terus apal Quran semua. Saya nanya, ini dijaminkan dunia ini bakal maju? Nggak ada urusan. Iya dong, berpikir logis dong. Sopan santun akhlak. Fa innamal umam mabaqat akhlaqu fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang menentukan akhlak. Akhlaknya macam mana yang menjamin akan keberlangsungan hidup ini. Oke, kalau libat punten nyuwun sewu. Terus anak kecil ngomongnya bebasan. Setelah anak kecil ngomong bebasan semua terus maju kan negeri ini. Ini nggak ada urusan tuh. Ini kita berpikir logisnya aja begitu. Jadi saya kira akhlak yang dimaksudkan menjamin kemajuan itu adalah kesetiakawanan, kebersamaan, gotong royong, keadilan sosial. Iya dong, kejujuran, etos kerja, itu yang membangun. Akhlak ini yang kita bangun.
Persoalan bahasa kromo Inggris nggak ada urusan saya mah. Saya kira begitu kira-kira. Terima kasih.